warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, para guru, para alim ulama, para santri, rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tercurah, terlimpah segala nikmat Allah, segala hajat, segala aktivitas Anda semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita, baik cita-cita dunia maupun akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, teman-teman semuanya yang mudah-mudahan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alasan atau sebuah pertanyaan. Untuk menjawab sebuah pertanyaan, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Pertanyaannya seperti ini: jika seandainya Salafi Wahabi itu sesat, mengapa Salafi Wahabi bisa menguasai Mekah, Madinah? Atau pertanyaan yang serupa, seandainya Salafi atau Wahabi itu sesat, mengapa sekte Salafi Wahabi bisa menguasai tanah suci, bisa menguasai Haramain, yaitu Hijaz, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Mengapa Salafi atau Wahabi bisa menguasai tanah suci? Ya. Nah, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai bentuk keyakinan mereka bahwasanya mereka seolah-olah merasa kelompok yang lurus, bahkan kelompok yang paling lurus di antara kelompok atau sekte umat Islam yang lainnya. Ya, bagi orang yang mungkin awam mungkin akan kesulitan menjawab mengapa Salafi Wahabi bisa menguasai Hijaz, bisa menguasai Mekah dan Madinah seandainya sekte itu sekte sesat. Maka bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjawab itu sangat mudah sekali. Ya, seandainya Salafi Wahabi itu sesat, mengapa bisa menguasai Mekah, Madinah? Jawabannya, ya, walaupun Mekah dan Madinah ini kota suci, tapi bukan berarti penguasanya adalah kelompok yang suci. Artinya tidak ada jaminan bahwasanya kota suci itu harus dijaga, ya harus diwarisi atau harus dikuasai oleh penguasa yang suci. Bisa saja dikuasai oleh kelompok yang sesat. Ya. Contoh misalnya, kita tahu Masjidil Aqsa, ya, yang kita tahu bahwasanya Masjidil Aqsa, ya, itu di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, rumah yang kudus, rumah yang suci. Itu juga bagian dari tanah suci bagi umat Islam, tanah suci yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Ya, bahkan Rasulullah pun pernah Isra, ya, berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kita tahu bahwasanya Palestina itu adalah tanah suci. Palestina atau Baitul Maqdis adalah tanah yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh umat Islam. Bahkan dulu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini adalah mula-mula sebagai kiblat umat Islam sebelum mengarah ke Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah atau Masjidil Haram. Jadi pernah dalam sejarah itu pengalihan arah kiblat. Nah, kenapa kota suci itu dikuasai oleh bukan kelompok yang lurus, bukan kelompok yang suci, tapi justru malah
dikuasai oleh musuh-musuh Islam, yaitu dikuasai oleh Zionis Israel atau kelompok yang Yahudi. Ya, kota Palestina ini kota suci yang diperebutkan oleh paling tidak ada 3 agama besar yang merebutkan tanah suci Masjidil Aqsa, yaitu Muslim, kemudian Kristen, kemudian ya Yahudi. Walaupun jelas saat ini dikuasai oleh kelompok Yahudi atau Bani Israel atau Zionis Israel. Ya, Zionis Israel. Nah, maka walaupun itu tanah suci, ternyata penguasanya itu bukanlah penguasa yang suci. Justru mereka adalah musuh-musuh Islam yang dilaknat oleh umat Islam. Nah, maka bukan kemudian Mekah Madinah juga selamanya dikuasai oleh kelompok yang lurus, kelompok yang suci. Justru saat ini penguasa Mekah Madinah yaitu kelompok atau sekte dari Salafi Wahabi, yaitu mereka merebut dari tangan umat Islam. Mereka melakukan perebutan atau pemberontakan yang dari penguasa yang sah milik umat Islam. Ya, jadi bagaimana sejarah awalnya Mekah dan Madinah ini bisa dikuasai oleh Wahabi, bisa dikuasai oleh Ibnu Saud, sehingga sekarang terahnya atau pemerintahannya adalah Arab Saudi atau Saudi Arabia. Saudi itu berasal kata Suud atau Saud karena penguasanya saat ini adalah Ibnu Saud, yang kemudian saat ini tahta pemerintahannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Salman dan seterusnya. Itu generasi-generasi dari Ibnu Saud atau anak keturunan dari Bani Saud atau Bani Saudi. Nah, itu adalah ceritanya mereka merampas dari milik kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, merampas dari kaum umat Islam, ya, dari dinasti Turki Utsmani. Karena kita tahu dulu Mekah Madinah ini di bawah naungan dinasti Ottoman atau dinasti Khalifah Turki Utsmani, ya, yang ada di Turki. Yang kita tahu bahasanya Turki Utsmani adalah khalifah yang berpaham atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut dengan Sunni. Ya, mereka merampas dengan 3 kekuatan besar atau 3 otaknya, 3 dalangnya. Yang pertama adalah Ibnu Saud sebagai tokoh penguasanya. Kemudian yang kedua ditopang oleh aliran pemahaman keagamaan yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang disebut dengan Wahabi, yaitu kerjasama antara penguasa yaitu Ibnu Saud dan tokoh agama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga alirannya pengikutnya disebut dengan Wahabi dan didukung penuh oleh kekuatan Inggris, ya, kekuatan Inggris yang kemudian kita tahu dalam sejarahnya salah satu tentara Inggris yang bernama yaitu Hamper. Ya, Hamper ini mata-mata Inggris bagaimana untuk menaklukkan atau merebut Mekah dan Madinah itu dari tangan kaum umat Islam atau dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dari naungan Turki Utsmani, sehingga persekongkolan 3 otak ini Inggris, Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian lepaslah Mekah Madinah dari tangan Turki Utsmani. Ya, kita tahu dulu sebelum dikuasai oleh Mekah oleh Ibnu Saud, sebelum menjadi negara Saudi Arabia, Mekah Madinah ini adalah bernama yaitu Hijaz. Ya, Hijaz yaitu Mekah dan Madinah, di mana kita tahu para ulama-ulama kita terdahulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang makamnya ada di sana, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura, kemudian Kiai Soleh Darat As-Samarani yaitu dari Semarang, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjar, ya, dan banyak ulama-ulama yang lain, ya, itu yang Syekh Ahmad Khatib
Al-Minangkabawi. Kemudian kita tahu pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian pendiri Muhammadiyah Mbah Ahmad Dahlan. Itu semuanya dulu itu menimba ilmu di Hijaz. Nah, kemudian setelah itu dikuasai oleh Ibnu Saud atas bantuan Inggris dan menetapkan pemahaman keagamaan atau mazhab resmi yang dipakai, yaitu resmi mazhab Wahabi. Kemudian mazhab-mazhab yang lain yang ada di masa itu ditumpas semua. Jadi disatukan satu mazhab, mazhab yang lain tidak diakui atau disingkirkan. Nah, itulah peristiwa bagaimana pemberontakan kekejaman dari Ibnu Saud merebut Mekah dan Madinah dari Turki Utsmani, dari Khalifah Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarahnya, ternyata berganti-ganti penguasa yang ada di Mekah dan Madinah. Penguasa pertama yaitu Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai Khalifah Al-Amin. Ya, Khalifah Al-Amin ini dinasti sampai dinasti Abbasiyah. Ini firqahnya atau paham keagamaannya, mazhabnya adalah sektenya Aswadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari Khulafaur Rasyidin kemudian sampai Khalifah Al-Amin dinasti Abbasiyah. Itu kurang lebih ada 181 tahun. Ya, berarti satu abad. Ada satu abad ya. Satu abad 81 tahun. Ya. Karena lebih dari 100 tahun. Kurang lebih 632 Masehi sampai 813 Masehi. Itu di bawah kekuasaan dari sekte Aswadiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Wasit. Ya, ini masih dalam kejayaan dinasti Abbasiyah. Tapi firqahnya berbeda. Dinasti Abbasiyah ketika di masa kekhalifahan Al-Ma'mun dan Al-Wasit ini menganut sekte atau akidah Mu'tazilah. Ini bertentangan dengan Aswadiyah. Ya, ini tidak bertahan lama, kurang lebih hanya 34 tahun. Ya, Mekah dan di Madinah dikuasai oleh Mu'tazilah di bawah naungan dari Khalifah Al-Ma'mun sampai kemudian Al-Wasit. Ini Khalifah Abbasiyah ini ada di Baghdad, ada di Irak, ya, pusat kekuasaannya. Ya, termasuk Khalifah yang pertama tadi, Khulafaur Rasyidin sampai Khalifah Al-Amin juga ada di Baghdad, yaitu dinasti Abbasiyah, tapi pahamnya yaitu Aswadiyah. Kemudian Khalifah ya, yang Mu'tazilah tadi 34 tahun, kurang lebih 813 Masehi sampai 847 Masehi. Kemudian Khalifah Mutawakkil sampai akhir daulah Ikhsidiyah. Ya. Ini kembali direbut oleh kelompok Aswadiyah, kembali ke kawan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, aliran yang lurus, yaitu kurang lebih 122 tahun, ya, satu abad lebih, kurang lebih 847 tahun sampai 969 tahun. Kemudian dalam sejarahnya ternyata Mekah dan Madinah ini juga pernah dikuasai oleh dinasti Syiah, yaitu dalam masa Daulah Fatimiyah. Ya, ini sektenya atau aliran akidahnya yaitu Syiah, yaitu kurang lebih 202 tahun. Ya, ternyata sangat lama ya, dua abad, ya, 202 tahun, 969 Masehi sampai 1171 Masehi. Kemudian kembali lagi di tangan Ahlussunnah wal Jamaah masa kekhalifahan, yaitu dinasti Ayyubiyah, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, penguasanya namanya. Kemudian di masa Turki Utsmani, yaitu ada di Turki di masa Muhammad Al-Fatih, ya, dalam sejarahnya. Kemudian sampai dinasti Hasyimiyah, yaitu kembali ke tangan kepangkuan Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, kurang lebih 754 tahun. Ya, ini yang periode yang sangat lama, 1171 tahun Masehi sampai 1925 Masehi. Kemudian yang saat ini yaitu menjadi Saudi Arabia, diganti nama Hijaz itu, yaitu di dalam kekuasaan Wahhabisme,
yaitu kurang lebih 93 tahun, 1925 tahun sampai masa sekarang 2022. Ya. Nah, dan ini kita tidak tahu akan berlanjut sampai kapan. Ya, kekuasaan Mekah dan Madinah dikuasai oleh Wahabi atau pemahaman yang menerapkan mazhab dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dan kita tahu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, nanti Hijaz, Mekah dan Madinah akan kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, pangkuan Asbajiyah, pangkuan Sunni di bawah naungan kekuasaan yaitu Imam Mahdi. Ya. Kita tahu Imam Mahdi ini nanti adalah lahir dari zuriat Rasulullah SAW, ya, dari keturunan Fatimah Az-Zahra. Ya, dan kita tahu aliran yang sangat menyanjung, sangat memuliakan zuriat Rasul, baik itu Syarifah atau Syarif, kemudian Habibah atau Habaib, ya, itu kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kaum Sunni yang sangat memuliakan zuriat Rasulullah SAW. Berarti jelaslah bahwasanya nanti Imam Mahdi akan bersama dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tentaranya Imam Mahdi bukanlah tentara dari Syiah, bukan tentaranya dari Wahabi, bukan tentara dari Mu'tazilah, bukan dari Ahmadiyah, tapi dari Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni sebagai penganut mayoritas umat Islam yang ada di muka bumi ini. Jadi Imam Mahdi bersama dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah akan menumpas yaitu sekte Salafi Bahabi, di mana mereka adalah penganut atau pengikut dari Dajjal, ya, karena nanti dalam sejarahnya Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi akan menumpas Dajjal, di mana tentaranya Dajjal yaitu kelompok yang saat ini mereka mengaku sebagai Muslim, mengaku sebagai saudara yang Islam, mengaku Islam, tapi mereka ternyata memusuhi umat Islam. Tidak ada lain, ya, dia adalah kelompok Salafi Wahabi, paling lantang memusuhi umat Islam, bahkan mengatakan kaum Sunni Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai ahli bid'ah, sesat, ahli musyrik, kemudian mengatakan kelompok Syiah non-Islam, berarti mengatakan bahwasanya kelompok Syiah adalah kelompok kafir. Ya, termasuk Salafi Wahabi juga tidak henti-hentinya juga menuduh kaum Ahlussunnah wal Jamaah selain sebagai ahli bid'ah, sebagai sesat, musyrik, juga menuduh sebagai kelompok yang kafir. Ya, itu betapa kejinya pemahaman kelompok Salafi Wahabi. Insya Allah tidak lama lagi harapan kita semuanya di akhir zaman ini nanti, ya, jika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyaksikan turunnya zuriat Rasul, keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Mahdi, yang akan bersama dengan barisan kaum umat Islam, yaitu golongan besar umat Islam, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, akan menumpas Dajjal dan pengikutnya, yaitu Salafi Wahabi. Tentunya itu adalah kemenangan besar bagi umat Islam sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, insya Allah itulah alasannya kenapa saat ini, ya, kelompok Salafi Wahabi atau setan najd itu sangat membenci zuriat Rasul, mencaci maki, menghina habis-habisan, tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada habaib, kepada sayyid, ya. Mereka memaki-maki, menghina, bahkan menuduh para habaib sebagai kuburiyun, yaitu tukang penyembah kubur, ya, masuk perangkap sebagai orang yang musyrik, menyimpang atau sesat. Itulah tuduhan dari kelompok Salafi Wahabi terhadap habaib. Ya, jelaslah nanti di akhir zaman mereka Salafi Wahabi akan menjadi musuh dari habaib, termasuk musuh dari keturunan Rasulullah yang bernama Imam Mahdi, dan itu pasti Imam Mahdi akan turun di muka bumi. Ya, itulah penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, keyakinan kita, paham kita dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana janji Allah, idza ra'aitum ikhtilafan
Waalaikum bisawadil a'zam. Ketika kamu lihat perpecahan di dalam tubuh umat Islam, berbagai macam aliran, ada Salafi Wahabi, Syiah, Ahmadiyah, Mu'tazilah dan sebagainya, Murji'ah, Jahmiyah, maka kita yakin tetap berpegang teguh istiqomah dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswadiyah, atau disebut dengan Sunni. Ya, insyaallah kita akan sebagai kelompok firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat, ya, taifah mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Imam Mahdi, oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.